Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Nguli, ngobrol ilmu bareng Kiai. Saat ini saya Hadi Fernandi bersama dengan Bapak Buya Ansar Adul Manan yang merupakan Wakil Dekan Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Beliau sebelumnya dikenal sebagai aktivis di NU-an ya, dan pernah juga aktif di MI ya Pak. Gitu. Oke, kesibukannya sekarang Pak Amsar ngapain aja Pak? Wajar aja. Ajar aja Pak, nggak ada kesibukan yang lain. Ya ngurus anak-anak yang jadi mahasiswa. Terus sekarang masih aktif di pergerakan NU, Pak Amsar? Pendampingan sosial di warga NU ya, kelompok-kelompok sosial yang ada. Tapi kalau di struktur NU-nya enggak, karena pilihannya sudah di akademisi. Oke. Nah, Pak Amsar nih yang lagi menarik ya terkait dengan apa namanya gonjang-ganjing di PBNU nih Pak Amsar. Kita sebagai masyarakat yang masih muda nih, itu pendapatnya gimana Pak Amsar terkait dengan apa yang terjadi di PBNU kemarin yang sempat ramai karena seperti apa namanya nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba ada surat sebut gitu. Mau dilihat dari mana? Dari NU-nya Dari atau pandangan dari Pak Amsar? digitalnya atau dari warga NU-nya? Wow, Atau boleh deh dari satu-satu deh dari pandangan dari perspektif dari perspektif politiknya? politik deh. Nah, kalau dari digital, setiap Nah, isu yang berkaitan dengan NU uh, itu mendatangkan cuan. oh begitu, Iya, bagi perusahaan yang memang karena viewernya kan, betul. itu isu tentang NU Mhm. itu mendatangkan orang harus lihat dan buka, gitu. Sehingga itu motivasi untuk digitalisasi. Oke. Reviewernya, ya minimal viewernya lah, Mhm. itu kalau dilihat dari situ. Jadi NU dalam skala kecil apapun isunya tetap menarik. Oke. Nah kalau dilihat dari apa namanya dari kita nih yang masih apa namanya yang umum lah gitu loh yang enggak yang masyarakat umum yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya apa sih yang terjadi sih Yang itu. terjadi kalau di struktur kekuasaan NU ya pasti itu ada penyalahgunaan atau kita letakkan pada prinsip anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan organisasian itu terutama seperti NU itu kan punya adat dan tradisi, baik yang diatur berdasarkan sebuah konsep hasil muktamar secara tertulis maupun merupakan tradisi-tradisi dari kealiman dan keadaban Nahdlatul Ulama sebagai sebuah perilaku nadien dalam struktur keorganisasian dan adab keeduannya. Itu harus diletakkan seperti itu. Jadi semuanya nanti bisa clear gitu. Oh ini masalahnya apa sih? Apakah karena kalau pandangan di luar ya apakah karena akumulasi kekecewaan gitu berkali-kali apa namanya isu terkait dengan Zionisme misalnya atau misalnya tentang yang sering dihari apa kejadian-kejadian yang pesantren kemudian juga terkait dengan isu tambang itu seperti apa Abu ya? Ya harus dikategorisasi. Gus Dur juga dari dulu juga dia sebagai orang yang dikasih penghargaan dari komunitas Zionis atau Israel. Bahkan dilibatkan sebagai penasehat. Dilihat di kategorisasi. Kalau itu merupakan diplomasi, mungkin nggak ada masalah karena diplomasi itu sebagai satu langkah taktis dan strategis untuk bagaimana meletakkan itu sebagai satu kepentingan untuk mencoba apa mensikapi tentang kedamaian umat sebagai kemaslahatan dunia dan itu berbanding lurus dengan substansi kehadiran negara Indonesia untuk tetap ikut terlibat dalam ketertiban dunia. Itu harus dilihat di situ. Tapi kalau dilihatnya sebagai pragmatis dari kepentingan orang per orang, nah di situ apakah keputusan kongsi dan membangun asosiasi atau melibatkan orang-orang di luar dari kapasitas keislaman sebagai penasehat itu nilainya merupakan penambahan informasi yang secara substansial untuk
mencoba membaca perubahan dan menganalisis secara baik dengan metodologi yang ada pada tradisi keilmuan dan keintelektualan di basis NU. Itu yang harus dilihat di situ. Tapi kalau hanya sekedar kepentingan pragmatis sebagai sebuah relasi dari orang per orang karena mungkin ada eskalasi dari sebuah political opportunity. Nah, political opportunity ini ada peluang politik untuk eskalasi kepentingan yang ansih dari para pengurusnya. Nah, di situ kita tidak tahu karena itu rahasia dan kepentingan pribadi. Hanya mereka dengan Tuhan aja tuh yang tahu gitu. Nah, terkait dengan apa namanya? Tadi kan terkait dengan intrik politik di dalam PBNU. Kalau misalnya di masyarakat gitu ya, banyak misalnya organisasi-organisasi yang kemudian sempalan ya atau apa pecah gitu ya, seperti misalnya tiba-tiba ada organisasi PWILS misalnya atau organisasi apa namanya Ya yang keluar dari yang substansi ya, keilmuan ya tapi yang membangun kelompok-kelompok masyarakat. kelompok baru gitu. Seperti apa? Nggak masalah, itu kan gerakan sosial. Mhm. Gerakan sosial itu kan muncul sebagai satu kegelisahan dan di dalamnya jelas konflik. Konflik itu sunatullah. Tapi yang jadi problem itu kan basis kenapa konflik itu terjadi. Nah, itu yang jadi masalah. Karena konflik itu dan pola aspirasi yang di luar struktur itu juga harus kita tempatkan sebagai kebebasan prinsip perundang-undangan sebagai hak warga negara untuk membangun satu institusi sebagai satu gerakan sosial yang jelas di dalamnya ada tata kelola dan gitu, ada tata kelola, ada tujuan gitu. Terus ada bagaimana mereka memframing isu. Itu yang harus kita letakkan di situ. Jadi jangan gegabah bahwa itu sudah bertentangan biasa gitu. Tapi kan ada justru di situ rahmatnya gitu loh. Kalau kita mau meletakkan pada substansi keilmuan, ada barokahnya di situ. Bagaimana orang menjadi berbeda, lalu apa? Sehingga ada evaluasi yang terus menyempurnakan dari tingkat interaksi sosial sebagai kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam struktur dan dalam adat dan tradisi keanadiannya. Itu harus diletakkan di situ. Jadi ada kearifan untuk melihat sesuatu tuh bukan oppositioning sebagai bukan saya. Nah, kalau kita minjem pemikirannya si Lotte sama Mupo gitu, jangan diidentifikasi bahwa dia berbeda bukan saya, tapi dia saya yang tidak aku misalnya. Gitu. Itu teori lagi di situ gitu lah. Ya, jadi segala sesuatunya itu merupakan realitas dari interaksi di mana keberadaan itu merupakan eskalasi dari penyemputan atas interaksi sosial. Sehingga di situ proses pendewasaan institusionalisasi akan terjadi dengan segala tradisi yang ada. Bukan menghakimi orang lalu menjustifikasi orang itu tidak kita. Sehingga berbeda terus diambil kepilihan politik, marginalisasi, dan bahkan kalau dalam bahasanya itu mecat. Gitu. Karena di zamannya ketua PBNU yang sekarang kita lihat misalnya tahun lalu aja ada muktamar luar biasa gitu. Tahun ini juga ada apa namanya dalam bentuk apa namanya pemakzulan ya kemarin yang kan. Nah itu tandanya apa sih? Kenapa seperti itu nggak cenderung adem ayem aja gitu? Dia itu tidak pernah ada muktamar luar biasa, keinginannya. Muktamar tandingan. Iya, bukan muktamar tandingan, mungkin kiai-kiai ketemu dalam rangka menyampaikan aspirasi yang berbeda karena kalah di forum muktamar. Itu biasa gitu. Oh, nggak usah dibingungin, itu udah biasa gitu. Selagi dia tidak mengganggu dan merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, jalan saja sebagai sebuah satu bentuk otoritas yang legal formal. Itu institusi yang tercatat dalam lembaran negara gitu. Tinggal kalau ada tandingannya, ya catatkan diri aja lalu bersaing aja di situ sebagai satu institusi yang bebas merdeka yang diatur oleh prinsip perundang-undangan. Nggak usah pakai mengacaukan sebuah tradisi yang ada di NU. Gitu. Karena pandangan masyarakat umum misalnya akhirnya seolah-olah NU itu terpecah-pecah. Lalu kemudian mungkin pandangan masyarakat bahwa akhirnya
NU sebagai organisasi yang oportunis gitu loh. Tentunya memanfaatkan NU sebagai kendaraan untuk berbagai macam kepentingan gitu. Bagaimana Buya memandangnya? Ya itu dia, makanya NU itu harus diletak pada substansi kehadirannya. Ya, kan kehadiran NU itu dari dulu itu selalu menyeimbangkan tentang kemaslahatan, pola stabilitas, harmonisasi. Kalaupun ada konflik buru-buru dibentuk sebagai satu bentuk bagaimana menjadi harmonisasi dan melakukan konsensus. Sejak 1936, kolonialisme nggak ada masalah bagi NU selagi tidak menyalahi prinsip-prinsip fikih atas keibadahan umat Islam. Makanya dikatakan Hindia Belanda ya sebagai negara final juga pada saat itu karena tidak pernah ada pelarangan orang beribadah. Itu kan konsep filosofis dan perspektif fikih banget gitu loh. Begitu secara prinsip. Lalu pada prinsip tertentu juga nggak ada masalah lagi dengan Soekarno gitu. Ketika Soekarno dijadikan presiden seumur hidup ya. Tapi di situ dikunci lagi pada dalam situasi darurat dikunci lagi sebagai wali agama karena menyangkut interpretatif terhadap fikih lagi. Nah, perdebatan itu di para kiai ada dua perspektif. Jadi perspektif kiai itu kadang-kadang karena rujukan kitabnya sama kemaslahatannya itu Mbah Wahab dengan Mbah siapa yang menyatakan ayo masuk ke basis dekret yang basis institusionalisasi pasca dekret gitu, yang ditunjuk anggota DPR 3R itu oleh Soekarno gitu kan. Nah, jangan di luar karena kita masuk nih barang sudah ada. Kalaupun nanti salah ya kita bisa keluar. Tapi kalau kita di luar tiba-tiba salah kan kita masuknya udah susah lagi gitu. Nah, itu siasah terhadap kepentingan-kepentingan kemaslahatan. Berarti memang cairnya NU seperti itu ya? Iya, Bisa ada konsep norma dan karena nilai. Kan pernah dimasyumi kemudian keluar, pernah berpartai kemudian kembali ke kitahnya dan sebagainya itu berarti memang selalu dinamis ya. Pada gilirannya nanti akan seperti apa juga memang akhirnya itu yang menjadi kesimpulan barangkali kenapa adanya apa namanya ya sesuatu kemarin yang ada di PBNU gitu memang karena politiknya sangat cair atau seperti apa Pak Amsar memandang? Gini dulu, penempatan NU itu harus diletakkan pada konsep di mana NU itu punya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Yang meletakkan sebuah konsep teologi keislaman dengan cara Nusantara yang berbasis pada tradisi masyarakat-masyarakat di mana dia dilahirkan gitu loh. Akhirnya dia menjadi semacam satu tradisi keislaman yang tidak sama dengan keislaman di berbagai negara dengan formalitas dan formal legalitasnya gitu loh atau formal norma rasionalnya gitu. Itu di situ jadi lentur gitu loh. Berdasarkan kalau pada saatnya ini bermasalah dalam situasi darurat ya sudah nggak ada masalah. Tapi pada kondisi tertentu ya harus diperbaiki tetap memihak. Nah, perspektif politiknya yang harus kita lihat. Misalnya gitu ya, PBNU misalnya harusnya struktur NU itu berbicara pada tujuan negara apa sih hadir di situ melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Lalu mencerdaskan, memajukan sejahtera umum. Itu yang harusnya diidentifikasi sebagai program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Jangan NU melakukan pendukungan terhadap presiden, terhadap kepahlawanan, terhadap integritas program-program industrialisasi dan segala macam. Iya, jadi masyarakat menilai bahwa NU sepertinya sudah terlalu dekat gitu dengan pemerintah, yang mana tidak seperti sebelum-sebelumnya yang masih ada jaga jarak. Kesannya ada terkesan di masyarakat itu sangat dekat gitu. Nah, apakah menurut Bu Yamsar apakah ini tindakan yang benar, baik atau sebenarnya bentuk siasat juga gitu atau seperti apa? Karena masyarakat melihatnya harusnya kan ormas itu sebagai pihak yang mengkurasi pemerintah gitu. Ini NU atau PBNU-nya? Cara mungkin PBNU terus kemudian NU-nya gitu. Ya, kalau NU-nya nggak masalah di daerah kontekstualisasi terhadap kebutuhan program pola kedekatan dengan pemerintahan selagi dia memang diletakkan pada kemaslahatan umat itulah kontrol NU. Yang Gus Dur harapkan dia menjadi civil society. Civil society maksud saya itu. Iya, sebagai civil society yang mencoba mengawasi dan mengontrol negara
Ya, karena programnya harus dekat pada konsep kesejahteraan masyarakat, tingkat keadilan gitu ya. Itu semuanya tidak diskriminatif secara politik, menjadi tidak hanya vested interest dari kelompok orang di lingkar kekuasaan gitu. Nah kalau PBNU Kalau seperti itu, ya. NU-nya tidak masalah di bawah. Yang jadi masalah ketika struktur gitu, struktur kepengurusan NU nih di tingkat apapun secara gradasi maupun pusat dari wilayah itu sudah dipakai sebagai alat politis dari kepentingan kelompok orang yang ada di struktur sama aliansi dari mitra kepentingan politiknya, pendukungan terhadap calon gitu. Lalu memihak, ngeblok gitu, tanpa kontrol bahwa pemilunya itu benar gak dilakukan secara transparan berdasarkan asas kepemiluan yang ada. Itu yang jadi problem politisasi institusi. Nah, sehingga institusionalisasinya dilakukan dalam pragmatis legal formal, tidak substansi sebagai sebuah kepentingan NU dan keberadaan NU untuk apa? Untuk membangun kemaslahatan keberagamaan, pola toleransi, gitu. Tata kehidupan yang adil, tidak diskriminatif, gitu. Itu semuanya akhirnya di situ bagaimana Islam itu diletakkan oleh NU secara humanis dengan tradisi yang ada, dengan keberagaman yang ada, selagi tidak menyalahi prinsip perundang-undangan dalam tata kehidupan bernegara. Itu sebetulnya yang harus dilihat di situ. Nah, yang terjadi sekarang ini sebetulnya yang harus kita tanyakan, ada apa nih gitu. Dari sejak Muktamar sampai sekarang kok PBNU tidak berpikir tentang umat, hanya ribut urusannya tambang lah, urusan PT GAK lah, urusan masalah pecat memecat gitu kan. Itu kan kemubajiran yang ada gitu loh. Ya, sementara substansi kehadirannya untuk mengawasi kekuasaan, lalu kekuasaan didistribusikan secara baik, tidak dikorupsi, lalu hasil korupsinya juga itu harus merupakan pertanggungjawaban. Nah, kayak sekarang tiba-tiba ada lapangan ilegal, lapangan terbang ilegal di Papua, NU di mana sebagai stakeholder dari sebuah kehadiran atas kesadaran kewarganegaraan yang cukup signifikan? Itu kan juga kelalaian tuh. Bukan kelalaian NU, tapi tidak mengontrol, itu ketahanan nasional. Nah, prinsip-prinsip NU sebagai bagian yang sadar terhadap Ipolek Sosbud Hankam, berbasis pada keaswajaan dengan tradisi ke-NU-an yang ada, yang berjalan, itu yang harus diperkuat sebagai tanggung jawab struktur kekuasaan siapapun yang berkuasa dalam struktur ke-NU-an dari tingkat pengurus besar maupun di tingkat wilayah. Bicara tentang NU pasti juga erat kaitannya dengan Gus Dur ya, yang mana di tahun ini bersama juga Kiai Kholil yang Bangkalan juga menjadi pahlawan nasional ya. Tapi di antara nama-nama tadi ada nama Soeharto. Nah, Pak Amsar ini kan dikenal juga sebagai aktivis 98. Nah, kemudian Soeharto diletakkan bersebelahan dengan Gus Dur dan Marsina dalam pemberian SK pencatutan pahlawan. Pandangan Pak Amsar sebagai panitia yang ditunjuk oleh negara gendeng gitu. Dia tidak meletakkan substansi kepahlawanan sebagai satu entitas sejarah yang merupakan satu martabat, marwah kehadiran institusi yang namanya negara. Gitu. Jadi jangan sebagai legitimasi simbolik gitu loh. panitia berarti Kemensos dong. Ya terserah. Itu tidak berdasarkan sebuah analisis dari kepentingan norma, tapi ada muatan politiknya di situ. Terserah siapa saja gitu loh. Saya selalu bilang tidak masalah pahlawan atau tidak pahlawan. Tapi integritas seorang dikatakan pahlawan itu benar-benar berdasarkan akurasi dari sebuah norma moral gitu kan, sama perilakunya gitu loh. Kalau memang moralitasnya terjaga dan segala macam, bukan ini kan lucu gitu loh. Yang menganiaya sama yang teraniaya jadi pahlawan, bukan masalah Gus Dur dan Kholil Bangkalan gitu loh. Tapi Soeharto sama Marsina, gimana meletakkan itu? Itu kan anomali dari sebuah prinsip akademik gitu loh, dari sebuah prinsip rasionalitas yang tidak logis gitu loh. Lalu siapa yang pelaku aniaya? Lalu siapa pelaku yang dianiaya? Terkait dengan pelaku aniaya kan berkali-kali NU mungkin di zamannya Gus Dur apa namanya mencoba digonjang-ganjingkan juga kan, apalagi
pas muktamar di Pasung itu kan terjadi salah satu muktamar yang paling membekas dalam sejarah ke-NU-an, bagaimana apa pemerintah mencoba untuk kemudian mengkudeta apa yang terjadi di sana. Walaupun pada akhirnya Gus Dur tetap menang, tapi itu kan luar biasa seperti apa. Oh, kalau hal itu berbeda Berbeda. basis analisisnya. Karena NU zamannya Gus Dur, ya, dia sudah mencoba bagaimana membangun NU sebagai satu gerakan untuk mengkritisi kekuasaan yang sesungguhnya memarginalisasi kelompok Islam. Gitu. Islam sebagai stakeholder keberadaan Indonesia justru dimarginalisasi dengan isu radikalisme, gerombolan Islam, intoleransi gitu loh. Ini isu sengaja diproduksi sebagai wacana gitu loh. Nah, kalau isu ini diproduksi sebagai wacana, artinya dia punya kemampuan framing dengan media massa yang dikuasai sebagai satu institusi kenegaraan, rejim lah anggap, ya. Akhirnya ngeplot gitu loh. Nah, Gus Dur melakukan pola marginalisasi NU itu dibawa ke tengah, lalu membongkar bagaimana prosedural pemilihan kekuasaan itu dibuka secara transparan. Nah, di situ problemnya. Jadi transparansi kedaulatan ini, transparansi pemilu ini meletakkan kedaulatan rakyat sebagai entitas yang sesungguhnya memang dia merupakan substansi dari kepemilikan kekuasaan yang direpresentasikan kepada gitu siapa saja, tapi prosesnya berdasarkan gitu eskalasi yang diatur oleh undang-undang. Lalu undang-undang itu memang tidak memihak pada kepentingan rejim. Nah, Gus Dur meletakkan NU sebagai satu bentuk dengan segala mitranya dari forum demokrasi lah, pola jaringan intelektual dan segala macam. Itu harus dilihat. Jadi mau tidak mau NU dari kepentingan rejim yang status quo, ya, yang Orde Baru Soehartois nih, itu dianggap bahaya karena dia mendelegitimasi dan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat yang akhirnya gitu memunculkan satu perlawanan gitu, perlawanan politik dari segi pembesaran pola oposisioning terhadap rejim, lalu pola analisis terhadap beberapa tinjauan-tinjauan akademik dan yang kita lakukan lah seluruh pemikir cendekiawan Demokrat demo yang merasa dia masih memihak pada pola penguatan basis kedaulatan dengan sistem pemilu di Indonesia itu berbondong-bondong untuk mengklarifikasi ada kesalahan loh dari rejim yang ada. Makanya wajar akumulasinya membesar di tahun 1998 sebagai gerakan reformasi. Itu yang harus dilihat di situ. Makanya Gus Dur dalam posisi tertentu dieliminasi. Dan terakhir dia jadi presiden aja masih dieliminasi kok. Urusan bulog get sama moralitas cewek di pangku. Iya, masa kapasitas Gus Dur bulog get itu emang penyalahan anggaran. Itu unbudgeter kok. Gitu. Unbudgeter tuh kecuali kalau dari anggaran APBN ya. Kalau unbudgeter itu justru kreativitas yang dilakukan tinggal nanti dilaporkan aja bahwa alokasi dana itu turun tidak memakai anggaran belanja negara, tapi ini merupakan pada kemitraan sebagai supporting dari sebuah prinsip-prinsip perkawanan atau prinsip dari mereka yang memang mau support dari sistem pemerintahannya Gus Dur, terlepas ada kepentingan politik praktisnya di bawah di yang silent itu hal lain gitu loh. Nah itu contohnya, makanya kalau Gus Dur jadi pengurus lagi, jadi PBNU lagi, karena PBNU dijadikan satu institusionalisasi untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap rejim yang pada saat itu sudah melakukan otoritarianisme birokrasi gitu. Di 2026 nanti kan ada muktamar ya, artinya apa namanya, kemarin setelah ada gonjang-ganjing tersebut, saya melihat di media massa itu muncul 3 nama yang dianggap sebagai kandidat pengganti waktu itu sebelum akhirnya kan kemudian tidak bisa dimakzulkan karena tidak sesuai dengan ADART. Itu ada 3 nama. Yang pertama Menteri Agama Nasaruddin Umar sekarang, kemudian Menteri APR BPN Nusron Wahid, dan yang terakhir Kiai Zulfa ya, Wakil Ketua PB. Bukan berarti saya kemudian tidak menyebut Gus Yahya, tapi di antara 3 itu kira-kira pandangan Hamzah terkait dengan ketiga yang dianggap sebagai penerus masa depan gitu,
untuk kemudian cocok nggak kira-kira dengan yang tengah turbulensi yang tengah menghinggap di NU seperti apa Pak Hamzah? Atau mungkin ke ketakutan masyarakat saja sebenarnya kan Nih, karena banyak hampir ya, 60% masyarakat di Indonesia yang Islam itu mengakui dirinya sebagai seorang NU. nadin gitu loh. Ya. Jadi kan itu kan kekhawatiran bersama gitu. Gimana Pak Hamzah? Masalah utamanya sebetulnya bukan aktor siapa yang akan menggantikan Yaya Stakuf untuk tidak dipilih lagi, lalu dia akan ditunjuk menjadi calon kepengurusan di PBNU ke depan. Masalahnya tidak aktornya, tapi substansi kehadiran PBNU itu kalau kita meminjam pada sebuah pendekatan fungsi dan peran dalam struktur fungsionalnya. Nah, NU secara substansial itu membagi fungsi peran sebagai satu kesatuan yang komprehensif gak, yang akhirnya melekatkan satu kewibawaan institusi. Ya, saya lebih setuju sudah fungsi ketua umum Tanfid itu sekretaris dari Rois Am yang hanya pelaksana tugas atas keorganisasian, nggak ada lagi tindakan-tindakan politik dan segala macam, membangun aliansi sebagai pertemuan politik inilah mau ini segala macam. Letakkan aja kepengurusan NU itu pada penguatan basis Suriah, gitu. Kekiaian di atas. Nah, perangkatnya Tanfid itu hanya cuma pelaksana tugas dari cara berpikir yang akhirnya nanti dikembalikan otoritas kepengurusannya di NU itu ada kehati-hatian. Tidak mungkin sebuah tindakan itu dilakukan kalau tidak dikompromikan sebagai satu prinsip-prinsip. Nih gimana nih hukumnya kalau ini kita undang, kita tidak undang, bagaimana itu di situ NU sebetulnya ada tradisi kehati-hatian untuk setiap. Jadi kasarnya begini, sebelum ngomong mikir dulu deh gitu. Gitu. Jangan belum mikir udah ngomong. Nah, yang bahayanya mikir belum, ngomong belum udah bertindak. Itu yang akhirnya seenak-enak aja itu dijadikan sebagai eskalasi politik. Seolah-olah kalau udah ngurus NU tuh akan jadi komisaris, akan jadi pejabat negara gitu, jadi wakil presiden, jadi presiden gitu. Wah, akhirnya berbondong-bondong orang masuk ke NU karena ada relasi yang membawa cuan dari sebuah kesejahteraan para pengurusnya. Berarti apa? Institusi itu kembali lagi pada pemikiran marxismenya, dieksploitasi. Ya, institusi merupakan alat produksi yang mengeksploitasi dari sebuah basis kepentingan umatnya. Umatnya emang nggak terjadi kesejahteraan. Contohnya gak susah-susah kita aja deh Indonesia nyari gedong aja nggak bisa. Lalu saya itu berdebatnya urusan tambang lah segala macam. Terus sumber daya yang ada itu bagian dari mineral yang harus dikembangkan, bukan tambang. Karena tambang itu substansinya sudah jelas merusak lingkungan dan haram karena kerusakan-kerusakan itu memang ulah kita. Ayat itu di Al-Quran. Karena saya sudah kaji lama itu sejak tahun 70-an 80-an tentang lingkungan hidup dengan beberapa teman-teman pada saat itu. Teologi lingkungan hidupnya juga sudah kita kaji. Salah satunya pemikirnya masih Mas Unim pada saat itu, terparit segala macam. Jadi itu yang harus diingatkan gitu loh. Ada nggak pola tumbuhnya kapitalisasi yang ada di NU sebagai kapitalisasi umat gitu. Semuanya terjebak hanya urusan regulasi perbankan, tidak menumbuhkan modal sosial sebagai integrasi untuk menguatkan basis pemberdayaan. Iya, semuanya sibuk atas nama bagaimana jadi komisaris, punya PT inilah, punya saham ini. Tapi pemberdayaan umat NU sebagai sebuah pendekatan ekonomi, ya walaupun dalam skala kecil sebagai dasar. Ya, ini saham ini nih ada teorinya lagi nanti kalau kita kaji, dipanggil aja yang ahli. Jadi bukan kepemilikan saham dalam satu perusahaan, tapi yang tersebar sebagai satu eskalasi politik nasional. Bagaimana penguatan ekonomi masyarakat banyak itu harus difasilitasi dengan sistem perbankan, kurnya tidak dipolitisasi, gitu. Pola marketnya dibina, gitu. Termasuk kualitas dari produksi barang-barang yang ada. Nah, NU
yang sebagian besar merupakan basis massa, itu harusnya lebih berjibaku di situ sebagai penguatan potensi tambangnya dalam model pembangunan sebagai eskalasi model alternatif yang bisa berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, tapi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya sama sumber daya alamnya. Bukan ngikut-ngikut mengeksplorasi lalu kok kerusakan yang ada, sementara sumber dayanya nggak pernah disiapkan sampai sekarang. Siapa yang ngelola, mau dijual lagi gitu sebagai rente? Itu yang diingatkan sama teman-teman NU di struktur. Tapi mungkin akan menjadi sangat isu yang luar biasa nanti 2024. Iya, di muktamar itu adalah substansi kehadiran PBNU dalam perubahan politik masa depan. Di mana, nah ini ya paling penting, politik itu tidak sentralisasi lagi sebagai satu bentuk dogmatisme. Tapi politik kalau kita meminjam pemikirannya Foucault sama Bourdieu, itu merupakan kapasitas kekuasaan yang tersebar, ya, yang menjadi subjek-subjek baru, tidak lagi merupakan interpretatif tunggal dari relasi kekuasaan yang dogmatisme. Dia tersebar, jadi kau tuh punya otoritas kekuasaan, saya punya. Nah, membangun aliansi ini sebagai kekuatan itu yang dimimpikan Gus Dur sebagai satu paradigma civil society. Jadi negara dikelola berdasarkan kedaulatan rakyat dengan integritas dari sebuah perundang-undangan yang memihak kepada penguatan basis masyarakat sebagai warga negara. Itu bukan masyarakat sebagai alat eksploitasi dari kekuasaan. Itu yang terjadi di negara ini. NU ada di mana? Tapi 2026 adalah mereposisi NU kembali. Loh iya, yang paling terpenting itu basis penguatannya diletakkan pada kemakomannya. Jadi nggak usah ribut seolah-olah semua punya power. Lalu konfrontasi, marwahnya malah semakin jeblok di situ. Ya saya juga ditanya pada sisi tertentu sebagai nilai kemanusiaan malu. Tapi karena saya punya argumentasi akademik, problemnya tidak di situ. Problemnya adalah interpretasi yang tidak selesai. Ingin berperan dalam abad kedua NU, tapi tidak paham apa yang menjadi ide dan paradigmatik. Nggak usah teori lah, paradigmatik. Baru nanti berpikir metodologinya seperti apa yang harus dilakukan. Di sana tukang ngomong semua kok. Yang harus dilakukan sama PBNU adalah kalau kiai merupakan satu kepemilikan kemakoman atas keilmuan, yang harus dilengkapi adalah mereka yang operator, melaksanakan satu sistem kerja dari ide kekiaian yang dilahirkan berdasarkan marwah dari kesepakatan kolektif tadi. Yang akhirnya menjadi rujukan perundang-undangan untuk melakukan sebagai representasi dari hasil muktamar yang terkompilasi melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selesai NU-nya ke depan. Institusinya juga bagus, di bawahnya sudah ada badan usaha milik NU. Bukan diambil sebagai milik perorangan. Rumah sakit diciptakan atas nama saham perorangan. Gitu. Contoh Muhammadiyah lah. Dalam apresiasi tertentu saya masih hormat. Oke. Gitu. Mungkin untuk episode pertama Nguli, ngobrol ilmu bareng Kiai, kita akhiri. Terima kasih Uya Amsar yang menggebu-gebu sekali. Barakallah, mudah-mudahan yang sangat luar biasa, mudah-mudahan viral lah ya. Ya, jadi perspektif tersendiri untuk perbaikan NU ke depan. Oke. NU bukan institusionalisasi, tapi seperangkat tradisi yang lahir dari norma, nilai dengan akhlus sunnah wal jamaah. Closing yang sangat bagus sekali. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.